Selanjutnya kita membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada beberapa pendapat bahwa beliau lahir di Thaif. Usia Utsman bin Affan 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umay bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan memiliki nasab dengan Rasulullah melalui Abdul Manaf. Nah, pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka. Salah satunya di kabilahnya. Utsman bin Affan sangat terkenal, memiliki harta yang sangat berlimpah, dan beliau seorang yang sangat pemalu. Halus tutur bahasanya dan sangat disayangi dan dihormati kaumnya. Utsman bin Affan tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah berbuat keji. Utsman bin Affan sangat memelihara pandangannya. Ia juga menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Dan ia juga menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya. Nah, Utsman bin Affan termasuk salah satu golongan as-sabiqun al-awwalun. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Nah, pada saat perang yang tidak diikuti Utsman bin Affan ini adalah perang Badar. Disebabkan apa? Utsman tidak mengikuti perang Badar. Pada saat itu ia harus merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit parah. Dan setelah seusai perang Badar, beliau meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yang bernama Ummi Kulsum. Itulah sebabnya Utsman bin Affan diberi gelar Dzun-Nurain yang memiliki 2 cahaya. Utsman bin Affan terkenal sangat dermawan. Pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Usra atau pasukan yang sedang kesusahan. Utsman juga pernah membeli sumur dengan hartanya lalu mengamalkannya kepada kaum muslimin. Jadi sumur tersebut diberikan kepada kaum muslimin. Nah, yang kedua, mari kita bahas tentang pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir kepemimpinan Umar bin Khattab berakhir. Ini diakibatkan oleh salah satu tragedi ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Sya'bah. Setelah tragedi penikaman tersebut, Umar merasa ajalnya semakin dekat dan ia meminta untuk menunjuk khalifah sebagai penggantinya. Pemilihan khalifah ini dilaksanakan dengan cara bermusyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Lalu Umar memilih 6 orang sahabatnya dan kesemuanya ini pantas dijadikan pemimpin. Dan Umar menentukan cara pemilihan masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, serta mencegah kekacauan dengan cara tidak membolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Dan majelis ini dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Siapakah 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang dicalonkan Umar ini? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Zubair bin Awam, dan yang terakhir Thalhah bin Ubaidillah. Nah, setelah bermusyawarah, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai Khulafaur Rasyidin selanjutnya yang memimpin kaum muslimin. Nah, Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah
tahun 23 Hijriah. Beliau mulai menjalankan tugasnya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan Utsman bin Affan wafat pada 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi. Dan menjadi khalifah kurang lebih memimpin selama 12 tahun. Nah, substansi dan strategi Utsman bin Affan dalam memimpin, yakni memperluas wilayah. Perluasan wilayah meliputi serangkaian ekspedisi militer dan wilayah tersebut yakni dari Mesir hingga ke Irak dan berhasil menguasai wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian wilayah Persia lainnya. Dan selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan ini membukukan Al-Quran. Utsman menyelesaikan perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Beliau melakukan penyeragaman cara membacanya dan juga pembukuannya. Setelah itu mengirim salinan pembukuan Al-Quran ke Mesir, ke Syam, ke Yaman, ke Kufah, Basrah, dan Makkah. Dan satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani, dan mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya nasibnya dibakar. Demikianlah selesai perdebatan tentang pembukuan Al-Quran.